Sahabat Bawaslu di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama saya Kakak Ida atau IPJM. Hari ini kita bersama-sama dengan narasumber yang cukup familiar. Beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Papua, Koordinator Penyelesaian Sengketa, Bapak Jamaluddin Ladorua, SHMH. Apa kabar Pak Jamal? Alhamdulillah baik Kak Ida ya. Iya, terima kasih sudah hadir di podcast Bawaslu Papua. Terima kasih. Siang hari ini mungkin kita akan bincang-bincang terkait dengan apa implikasi daerah otonomi baru di Papua terhadap pemilu 2024. Kira-kira nih Pak Jamal, bagaimana sih kesiapan Bawaslu sebenarnya dalam menghadapi pemilu 2024 di Provinsi Papua? Terima kasih Kak Ida sudah mengundang Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua untuk hadir di podcast pada siang hari ini. Terkait dengan kesiapan, sampai hari ini Bawaslu Provinsi Papua masih menunggu akan diundangkannya undang-undang rancangan undang-undang terkait dengan 3 DOB baru di Provinsi Papua yang tanggal 30 Juni kemarin sudah disahkan oleh DPR dan sesuai dengan konstitusi 30 hari sejak disahkan di DPR harus diundangkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Bawaslu Provinsi Papua memang sedang menyiapkan sumber daya SDM, penyiapan rancangan anggaran sampai ke kabupaten kota yang sedianya nanti akan efektif setelah diundangkannya tentang 3 DOB baru ini. Oke, baik. Pak Jamal, ini berikut yang ingin saya gali lagi, itu terkait dengan kira-kira apakah nanti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu akan direvisi atau seperti apa? Ya, baik. Konsekuensi dari adanya undang-undang untuk 3 DOB baru, konsekuensinya adalah harus adanya perubahan Undang Nomor 7 2017. Apa implikasinya? Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 7 2017, di Indonesia itu hanya ada 575 anggota DPR RI. Iya, betul. Dan di Provinsi Papua itu baru masih tercatat di 10 kursi untuk satu provinsi, yaitu Provinsi Papua. Dan hanya ada 80 dapil di Undang-Undang Nomor 7 2017. Konsekuensinya adalah ketika Undang-Undang Nomor 7 2017 tidak disahkan, maka bisa jadi 3 DOB baru ini tidak punya kursi, dan itu tidak memungkinkan satu provinsi tidak punya perwakilan DPR ataupun DPD di Bawaslu di DPR RI di Senayan. Jadi konsekuensinya harus memang ada perubahan Undang Nomor 7. Kalau tidak dirubah, maka harus ada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kenapa harus dikeluarkannya Perpu? Kalau kita melihat di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 2009 itu telah menegaskan bahwa dalam kondisi kegentingan yang memaksa, Presiden bisa menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan Perpu. Nah, ada 3 syarat di situ. Yang pertama, kebutuhan mendesak terkait dengan menyelesaikan sebuah masalah hukum. Nah, ini salah satu syarat. Yang kedua adalah undang-undang yang dibutuhkan belum ada, atau ada tapi tidak mampu menyelesaikan atau tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Atau ada tetapi tidak memadai, artinya tidak terjadi kekosongan hukum. Nah, terkait dengan penetapan 3 DOB baru ini kan masing-masing provinsi, contoh umpamanya sekarang kita di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Berarti aja terjadi ada 4 DOB, 4 provinsi, 3 daerah pemekaran dan 1 provinsi induk. Persoalannya adalah ketika 4 ini sudah dimekarkan, konsekuensinya dia harus mempunyai perwakilan di DPR RI, anggota DPR-nya maupun anggota DPD-nya. Kalau anggota DPD selama ini kan cuma 4, 1 provinsi, yaitu di Provinsi Papua, anggota Dewan Perwakilan Daerah. Tapi kalau umpamanya jadi 4, konsekuensinya adalah 1 provinsi harus mempunyai 4 anggota DPD setiap provinsi. Jadi kalau memang terjadi kekosongan hukum, maka konsekuensi ketika Undang-Undang Nomor 7 ini tidak dirubah, maka harus ada peraturan pengganti pemerintah yang dikeluarkan karena memang terjadi adanya kekosongan hukum, dan itu merupakan kewenangan dari Presiden. Jadi memang harus dirubah. Kalau tidak dirubah, maka
Tidak mungkin ada PKPU yang mengatur terkait dengan penambahan kursi di DOB baru atau penambahan dapil, karena itu sudah rigid, sudah diatur secara spesifik di Undang-Undang Nomor 7 maupun lampirannya. Begitu, Kak Ida. Ya, jadi kalau mau dibilang itu payung hukum dari 3 provinsi baru nanti yang akan disahkan ini adalah Perpu ya, idealnya Idealnya adalah perubahan Undang Nomor 7. perubahan ya. Tetapi apa mungkin dengan waktu yang sangat singkat ini, apakah memungkinkan? Iya. Ini DPR RI mau merubah Undang-Undang Nomor 7. Kelihatannya sih, menurut saya sih kelihatannya agak susah. Iya. Nah, makanya memang hanya bisa menjawab itu adalah Perpu, dan itu bukan cuma di 3 DOB baru ya, termasuk Undang-Undang IKN, Ibu Kota Negara Baru pun nanti akan bisa menjadi satu Perpu atau satu bagian yang tidak terpisahkan terkait implikasi daripada pemekaran daerah baru terhadap pemilu 2024. Iya, karena kalau kita lihat ke Undang-Undang Nomor 7 kan itu masih, kalau kita berpatokan pada itu kan dapilnya masih yang lama. Nah, ketika ada perubahan berarti kan kalau ada Perpu berarti ada perubahan dapil. Kita punya lampiran Undang Nomor 7 2017, itu Papua ini ada 10 kursi 1 dapil. Dengan jumlah penduduk kemarin sekitar 4 atau 5 juta, 5,2 awalnya. Dengan DPT 3.200.000 ya kemarin. Nah, kalau pemain dimekarkan sekarang, berarti dapil yang dulunya hanya ada 1 dapil untuk DPR RI, dengan 7 dapil di provinsi, dengan 55 kursi di DPR provinsi, nanti semua akan berubah, dan perubahannya itu bukan pada level PKPU-nya, tetapi harus pada level undang-undang, karena pengaturan itu ada di undang-undang. Berbeda ketika dapil yang ada di kabupaten kota. Kalau dapil di kabupaten kota itu kan levelnya ada di PKPU. Tetapi ketika dapil provinsi dan dapil untuk memenuhi 80 dapil dan 575 kursi di DPR RI, itu memang levelnya ada di undang-undang. Nah, kira-kira terkait dengan adanya implikasi dari DOB ini, kira-kira Bawaslu sendiri apakah sudah punya strategi khusus terkait dengan bagaimana melakukan pengawasan, atau apakah mungkin di daerah otonomi yang baru ini seperti bagaimana perangkatnya, apakah sudah ada strategi khusus terkait dengan itu? Di kita khusus menangani divisi penyelesaian sengketa yang mengantisipasi adanya meningkatnya sengketa di tanggal 1 sampai 7 Agustus ya, untuk pendaftaran partai politik. Nah, ini kan KPU sudah menegaskan bahwa untuk pendaftaran partai politik di tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus itu kan masih menggunakan 1 provinsi, yaitu Provinsi Papua. Tetapi di internal kita memang kita sudah menegaskan kepada teman-teman kabupaten, apalagi kabupaten-kabupaten yang nanti berdampak langsung, umpamanya di Wamena. Wamena akan dijadikan sebagai ibu kota Papua Pegunungan, umpamanya. Di Nabire itu ibu kota Papua Tengah, Merauke Papua Selatan. Dan teman-teman SDM itu memang sudah sering kita harus meyakinkan kepada mereka, menyiapkan sumber daya sedemikian rupa sehingga mereka pun tidak kaget ketika tiba-tiba teman-teman ini harus menjadi Bawaslu yang sebelum kabupaten, mungkin tiba-tiba direkrut menjadi Bawaslu provinsi, umpamanya. Dan itu hal-hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa, penindakan pelanggaran, memang sekarang sedang digalakan. Sehingga nanti kalau umpamanya bulan September atau Oktober, atau paling lambat mungkin di Desember keluarnya peraturan pemerintah terkait pengaktifan 3 provinsi baru ini, sumber daya teman-teman di kabupaten kota itu harus sudah siap dengan provinsi-provinsi barunya. Kira-kira menurut Bapak tuh idealnya tuh apakah pelaksanaan pemilu 2024 ini tetap dilaksanakan dalam artian yang 3 DOB ini dikecualikan, atau bisa bersamaan berjalannya? Ada pemilu 2024, kita kan rujukannya di pasal 22E Undang-Undang 45, bahwa pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, untuk memilih anggota DPR, untuk memilih anggota DPD, presiden, wakil presiden, setiap 5 tahun sekali. Dilaksanakan oleh sebuah komisi yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian langsung itu berarti langsung, umum, bebas, rahasia itu, langsung dan umum itu berarti dilaksanakan secara serentak dan diikuti oleh siapa saja yang punya hak, gitu ya. Jadi tidak akan mungkin
bunyinya pemilu, tetapi dilaksanakan tidak secara serentak. Jadi umpamanya begini, di provinsi lain menggunakan instrumen pasal 22E yang turunannya adalah Undang Nomor 7 2017 PKPU Perbawaslu-nya. Mereka laksanakan di tanggal 14 Februari. Sementara di 3 DOB baru ini dilaksanakan di luar itu. Berarti tidak memenuhi asas pemilu itu. Langsung dan umumnya itu tidak terpenuhi dalam unsur konstitusi kita, yaitu asas pemilu luber jurdil itu. Berarti tetap idealnya sekalipun ada daerah otonomi baru, 3 itu tetap include dalam proses pemilu 2024. Harus begitu. Karena contohnya umpamanya begini, taruhlah umpamanya pemilu harus dilaksanakan secara serentak di tanggal 14 Februari. Hasil pemilu di tanggal 14 Februari itu sebagai dasar pencalonan kepala daerah di provinsi ataupun kabupaten di tanggal untuk sampai pencoblosannya di 27 November. Kalau dia tidak melaksanakan pemilu di 2024 misalnya, kan tidak mungkin dia memilih di 2029 untuk 3 DOB baru itu. Dan memang harus dipaksakan untuk pemilu itu dilaksanakan di 2024 secara serentak. Kalau tidak, masa seorang pejabat sementara gubernur atau karateker atau apalah namanya di daerah, masa dia menjadi karateker atau menjadi pejabat gubernur sampai dengan 7 tahun. Nah ini implikasinya. Maka memang tidak bisa dinafikan ketika Undang-Undang Nomor 7 ini harus dirubah. Karena kalau memang tidak dirubah, ya masih ada pintu masuknya melalui Perpu sebagai kewenangan seorang presiden yang menganggap bahwa terjadi kekosongan hukum. Walaupun ini hak subjektivitas seorang presiden, tetapi dengan kekosongan hukum, pemerintah dapat mengambil langkah ini untuk menyelesaikan persoalan hukum yang belum diatur di dalam Undang Nomor 7 2017. Yang ingin saya ketahui, bahkan mungkin sahabat Bawaslu di mana saja berada, selama ini kan mungkin sudah ada dialog antara Bawaslu atau penyelenggara lah dalam hal ini dengan partai politik. Nah, kira-kira kalau dari partai politik sendiri itu tanggapan mereka terhadap DOB baru ini seperti gimana, Pak? Iya, partai politik kemarin kita baru bertemu dengan teman-teman paguyuban. Tapi di dalam paguyuban itu kan juga banyak pengurus partai politik tingkat provinsi. Pendapatnya memang pun berbeda-beda. Di daerah-daerah yang memang sudah siap untuk dimekarkan, contoh Merauke, mau dan tidak mau mereka harus siap. Memang ada kesulitan teman-teman partai politik ketika tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini kan yang diantisipasi ketika pendaftaran partai politik. Apakah kita ini sudah masuk provinsi sendiri atau masih bergabung dengan provinsi itu? Tetapi kan KPU sudah menegaskan bahwa untuk pendaftaran partai politik masih tetap ada di satu provinsi. Nah, tetapi partai politik sekarang juga sudah menyiapkan ini kader-kadernya untuk menjadi ketua, sekretaris, pimpinan partai di tingkat wilayah. Karena taruhlah umpamanya nanti di bulan Mei 2023 itu sudah mulai adanya pendaftaran caleg ya, pendaftaran caleg yang kemudian ada verifikasi berkas sampai ke daftar calon sementara sampai ditetapkan ke daftar calon tetap. Ini kan sudah berada di provinsi masing-masing. Jika PP-nya itu sudah keluar di bulan Desember, peraturan pemerintah terkait dengan pelaksanaan ini Desember lah paling lambat, berarti bulan Mei itu mereka sudah harus berada di provinsi masing-masing. Nah ini yang partai politik, saya 2 bulan terakhir mengisi di beberapa partai ya, Hanura, di Gerindra, beberapa partai yang ternyata mereka cukup menyiapkan diri itu dan cukup menyibukkan. Tetapi bagaimanapun juga itu konsekuensi daripada sebuah undang-undang. Nah sekarang ini kalau taruhlah umpamanya tanggal 30 Juni itu sudah disahkan di DPR, jika secara konstitusi 30 hari setelah itu kan harus diundangkan oleh Presiden. Taruhlah umpamanya di tanggal 29 Juli umpamanya sudah diundangkan, berarti peraturan pemerintah pelaksana di bawahnya itu harus segera dieksekusi sehingga adanya kepastian hukum. Tetapi setelah diundangkan masih ada satu pekerjaan PR kita lagi, yaitu bahwa perlu adanya pintu masuk untuk perubahan Undang Nomor 7. Jika kalau tidak, berarti ada Perpu yang dikeluarkan sebagaimana putusan MK 138/2009. Karena terjadi kondisi kekurangan norma atau terjadi kekosongan hukum, maka Presiden punya kewenangannya untuk mengeluarkan Perpu. Apakah sudah ada petunjuk atau mungkin semacam arahan dari pimpinan Bawaslu terhadap Provinsi Papua terkait dengan ini? Kira-kira bagaimana? Tadi baru selesai pleno. Pagi tadi bisa pleno terkait dengan hal itu. Jadi bagaimana menyikapi ketika dalam jangka waktu dekat undang-undang yang sudah disahkan, rancang undang-undang disahkan di DPR itu akan ditandatangani oleh Presiden atau pemerintah umpamanya.
Maka satu langkah yang harus dilakukan oleh Bawaslu Provinsi yaitu segera mungkin kita agendakan di tanggal 28 Juli ini. 28 Juni ini untuk koordinasi dengan Bawaslu RI terkait bagaimana apakah nanti masih diambil alih oleh Bawaslu Provinsi ataukah harus dibentuk segera mungkin Bawaslu di provinsi masing-masing DOB atau seperti apa. Nah, ini kan kita semua masih dalam wacana itu. Sehingga mungkin ada kepastian jika memang karena tahapan sudah mulai jalan. Per 14 Juni itu tahapan sudah mulai jalan dan kita mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, ini harus tetap jalan sebagaimana tahapan yang sudah diatur. Gitu. Oke, berarti masih harus berkonsultasi, koordinasikan lagi dengan Bawaslu. Karena sampai dengan hari ini kan undang-undang itu belum diundangkan. Iya, betul. Sehingga bahkan terkait penganggarannya, jadi bukan hanya berbicara pada tataran ada norma atau tidak, normanya itu berbenturan dengan undang-undang yang lain atau tidak, perlu direvisi atau amandemen undang-undang ini atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah apakah kesiapan anggaran kita atau tidak. Jangan sampai normanya sudah ada ketika kita mau melaksanakan tahapan ini ternyata anggarannya belum siap. Kementerian Keuangan, Sekjen KPU, Sekjen Bawaslu ini harus segera memikirkan bagaimana jalan keluar. Jangan sampai kita membuat sebuah undang-undang tidak diikuti dengan kesiapan anggaran yang pada akhirnya tidak bisa jalan juga ataupun jalan tapi terseok-seok dan tidak optimal. Oke, Pak Jamal, berikut mungkin ini yang terakhir terkait dengan kira-kira apakah dari sisi ini divisi, tentunya ke divisi Bapak selaku Koordinator Penyelesaian Sengketa, strategi apa sih yang nanti Bapak siapkan terkait dengan pelaksanaan pemilu di 2024 baik dalam tahapan yang berjalan ini ataupun nanti mungkin pada daerah yang menjadi daerah otonomi baru ini, kira-kira apa? Ya, sesuai dengan data kita di tahun 2019 kita ada 131 sengketa proses pemilu, yaitu merupakan sengketa terbanyak di seluruh Indonesia. Pilkada pun begitu, sengketa terbanyak di seluruh Indonesia. Tetapi hal yang mengembirakan di Provinsi Papua adalah dari tingkat sengketa yang tertinggi itu ternyata mediasi pun tertinggi di Indonesia. Walaupun ada adigium yang menyatakan di Papua ya, bahwa walaupun ini di Papua sering bersengketa tapi senang berdamai juga. Tetapi bersyukurnya bahwa tidak ada korban ketika proses penyelesaian sengketa ini. Walaupun di beberapa tempat umpamanya kayak penyelesaian sengketa di Nabire, setiap kali sidang harus dikawal oleh 200 personil Brimob dan polisi umpamanya. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada cerita bahwa pada saat sidang sengketa ada korban jiwa. Nah, di Papua ini kan riskan sekali. Isu sedikit meledak, hoax sedikit meledak di mana-mana dan sampai terjadi korban. Tetapi dengan tingkat sengketa yang tinggi itu, dengan mediasi tertinggi, itu ada menunjukkan dua hal menurut saya. Yang pertama bahwa partai politik atau sebagai peserta itu sudah mengetahui ketika ada masalah, dia tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Sehingga dia bisa mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu yang kemudian diterima, dimediasi, diadjudikasi, dan pelaksanaan putusan oleh Bawaslu. Yang kedua, menunjukkan kedewasaan kita berdemokrasi. Saya beberapa kali menjadi narasumber inti di indeks kemerdekaan pers. Ada satu lagi, indeks demokrasi Indonesia. Ternyata Papua waktu itu sudah semakin meningkat. Jadi dulu itu ketika ada masalah sedikit penyelesaian masalahnya dengan kondisi kekerasan umpamanya. Tetapi dengan munculnya 131 sengketa yang pada akhirnya diselesaikan secara damai, itu menunjukkan indeks demokrasi kita itu meningkat. Karena mereka tahu bahwa secara demokrasi ketika ada masalah dia tahu cara menyelesaikan masalahnya dan menunjukkan kedewasaan kita juga. Gitu. Nah, kami yang melakukan adalah kami sudah melakukan persiapan SDM di berbagai titik. Sampai hari ini dengan minimnya anggaran kita, umpamanya kami sudah mengelilingi beberapa tempat untuk mempersiapkan SDM. Bahkan bukan hanya sekedar BIMTEK buat komisioner tentang penyelesaian sengketa, tetapi sampai masuk kepada ranah SIPS. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Bahkan kami sudah di Tolikara, di Nabire, bahkan di Wamena dan beberapa tempat Sarmi yang terakhir kemarin di Sarmi, kami sudah menyampaikan ini kepada teman-teman bahwa jangan sampai hanya karena keterbatasan jaringan komunikasi internet, teman-teman mengabaikan ini. Karena bisa jadi pada saat hari yang bersamaan partai politik berada di wilayah lain, mereka mengajukan sengketa melalui online SIPS. Dan ini kan kami menyiapkan sumber dayanya. Sekaligus dengan simulasi kami pernah mengundang
hakim, wakil hakim malah, dan panitera PT UN Jayapura berkeliling di Merauke, di Timika untuk menyampaikan terkait dengan materi-materi terkait penyelesaian sengketa. Bahkan simulasi sidang pun kami sudah siapkan. Harapan kami adalah ketika DOB baru ini terbentuk, kami mengharapkan teman-teman yang sudah di BIMTEK, SDM-nya ini sudah bisa mumpuni untuk bisa menjadi penyelenggara di tingkat provinsi-provinsi yang baru. Demikian Kak Ida. Luar biasa sekali. Ini apa yang sudah dilakukan oleh Koordif Penyelesaian Sengketa terkait dengan strategi bagaimana menyiapkan sumber daya manusia dalam hal penyelesaian sengketa, juga termasuk dalam bagaimana kesiapan menghadapi pemilu 2024, sudah cukup banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan. Nah, terakhir mungkin ini closing statement mungkin sekaligus dari Pak Jamal. Kira-kira apa sih hal-hal yang penting yang perlu dipersiapkan oleh mungkin penyelenggara dalam hal ini, KPU ya, selain Bawaslu kabupaten misalnya, kemudian apakah hal-hal yang perlu dan penting dilakukan oleh partai politik dalam hal ini peserta pemilu 2024 dan juga masyarakat nih secara umum dalam menghadapi pemilu 2024 dan nanti akan ada daerah otonomi baru. Kira-kira apa sih idealnya menurut Bapak? Ya. Di tahun 2019 kalau kita melihat partisipasi pemilih ya, itu kan banyak juga yang golput ya, golongan orang-orang putih yang tidak mau terlibat karena keresahannya, karena kebosanannya untuk memilih pemimpin. Karena yang dipikirkan adalah atau di bedaknya dia adalah memilih pemimpin setiap 5 tahun sekali atau setiap pilkada toh hasilnya sama saja. Toh saya juga hidup saya begini-begini. Betul. Tetapi saya meyakini bahwa pemimpin itu adalah hukumnya wajib memilih pemimpin. Kalaupun di antara dua orang pemimpin itu sama-sama jelek, pilihlah yang paling sedikit jeleknya. Jadi jangan sampai kita memilih orang-orang yang abstain dan tidak memilih pemimpin. Apalagi golput ya, istilah teman-teman di pemilu ya. Jadi memang harus memilih. Resikonya adalah kita ketika tidak memilih pemimpin di dalam Islam sekalipun, itu kita masuk bukan dalam golongan orang-orang yang beriman. Karena ciri-ciri orang beriman salah satunya itu adalah mempunyai pemimpin. Kalaupun sama-sama rusaknya, pilihlah yang paling sedikit rusaknya. Itu memilih pemimpin sehingga masyarakat diharapkan untuk bisa berpartisipasi. Walaupun memang di dalam partisipasi ini banyak kendala. Umpamanya sampai sekarang ini kita masih melihat jelas bahwa DPT itu masih menjadi hal-hal yang momok yang sulit untuk diselesaikan. Apalagi di Provinsi Papua. Data kita sekarang dari 3,4 DPT sekarang ini, yang terekam KTP ini kan baru 48%. Baru 1,9 juta kan. Nah saya bayangkan ketika pemilu besok dengan 1,9 juta. Dan kalau memang itu benar-benar real, berarti dampaknya cukup besar. Kursi DPR provinsi akan turun, DPRD kabupaten pun akan turun, dan itu banyak menimbulkan masalah-masalah baru di belakangnya. Yang berikutnya di Papua ini kita punya batas wilayah itu masih banyak yang belum selesai. Umpamanya distrik Jeff sama Towe-nya Kabupaten Kerinci dan Pegunungan Bintang itu orangnya sama, tempatnya sama, tetapi ada di dua tempat. Ada 2 tempat. Di Jepfa ya, di Pegunungan Bintang namanya Jepfa, di Kero namanya Towe umpamanya. Atau kita ke Asmat, distrik Suru-Suru umpamanya. Distrik Suru-Suru itu ada Suru-Surunya Asmat, ada Suru-Surunya Yahukimo. Ada lagi kalau teman-teman lari kemana nih? Ke Wapoga saja, di daerah pantai umpamanya. Wapoga itu satu tempat masyarakat tercampur. Ada yang masuk di Kabupaten Nabire, ada yang masuk di Kabupaten Waropen. Masih bercampur situ. Dan setiap kali pemilu pasti itu sering jadi masalah batas wilayah. Yang berikutnya terkait dengan penggunaan sistem noken di Provinsi Papua. Nah ini sampai dengan hari ini KPU belum merubah keputusan KPU-nya terkait dengan kabupaten yang menggunakan sistem noken. Contoh di pilkada kemarin itu KPU sudah mengeluarkan keputusan KPU mengeluarkan Kabupaten Pegunungan Bintang dan Yalimo dari penggunaan sistem noken. Yang sebelumnya di tahun 2009 MK membolehkan 14 kabupaten. Memang sewajarnya adalah setiap tahun itu masyarakat dianggap sudah memahami terkait dengan sistem pemilihan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Sudah memahami dan sudah memilih sebagaimana biasanya. Jadi harusnya semakin berkurang ini. Nah, tapi ternyata
pengalaman kita dulu puncak di tahun 2014, itu satu TPS yang dijadikan TPS percontohan di seluruh Indonesia. Tetapi pada hari H rusuh juga. Atau di Yalimo sama Pegunungan Bintang yang tadi saya sampaikan. Bahwa seharusnya dia sudah dikeluarkan dari penggunaan noken. Itu artinya bahwa masyarakat ini dianggap sudah memahami cara demokrasi sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Tapi pada realitasnya di SK-nya tidak menggunakan noken, tapi pada realitasnya masih menggunakan noken. Ini yang menjadi perdebatan norma ketika ada sidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita ini kan kadang-kadang kita tidak berbicara jujur juga nih antara kondisi idealnya dan pada tataran realitasnya. Nah itu beberapa masalah, dan ya masalah yang menjadi hal yang paling momok juga sekarang adalah putusan DKPP itu banyak juga di penyelenggara kita dipecat di Provinsi Papua. Contoh, Yapen semuanya habis. Ini daerah pantai, bukan daerah pegunungan. Karena apa? Karena banyak kasus ketika pemilu 2019 itu sudah menjadi begitu parahnya penyelenggara kita di tingkat kabupaten. Lani Jaya begitu, Mambara Raya pun habis, dan beberapa kabupaten kota yang sering di DKPP kan karena memang penyalahgunaan kewenangan di tingkat lapangan. Bahkan tidak kalah di provinsi pun satu anggota provinsi dipecat gara-gara terindikasi tidak terbukti di sidang DKPP terkait dengan money politik umpamanya. Dan inilah tantangan-tantangan kita. Mudah-mudahan sampai dengan selesainya proses pemilu di tahun 2019 sampai ke sini 2014 tidak mengalami hal yang berarti, dan mudah-mudahan dengan sistem pemilihan yang ada sekarang, perubahan Undang Nomor 7 pun tidak banyak yang berubah kecuali di DOB baru yang kita harapkan dengan peraturan yang sama, dan kemungkinan peraturan di bawah pun tidak banyak berubah. Mudah-mudahan masyarakat kita semakin memahami proses itu sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Baik, terima kasih Pak Jamal untuk penjelasan terkait dengan bagaimana implikasi daerah otonomi baru pada pemilihan 2024 nanti. Sahabat Bawaslu di mana saja Anda berada, dengan berakhirnya penjelasan dari Pak Jamal tadi, saya pikir kita semua mendapatkan pemahaman yang cukup komplit, cukup lengkap ya, terkait apalagi dari divisi penyelesaian sengketa, terkait dengan strategi, juga langkah-langkah yang akan diambil oleh Bawaslu Provinsi terkait dengan persiapan melakukan pengawasan bahkan terhadap penyelenggaraan di daerah otonomi baru. Sahabat Bawaslu di mana saja Anda berada, dengan berakhirnya penjelasan tadi maka berakhir sudah pertemuan kita, podcast kita pada edisi ini. Terima kasih kepada Bapak Jamal yang sudah hadir di podcast Bawaslu ya. Kita tunggu lagi kehadiran Pak Jamal di edisi-edisi berikut. Terima kasih Bu Ida. Dari Papua untuk Indonesia. Kami pengawas pemilihan umum